Santri yang selalu bangun lebih dulu dari azan. Tidak semua orang bangun karena azan. Ada yang bangun karena dipanggil lebih dulu. Di pondok ini, setiap santri diwajibkan bangun sebelum subuh. Tapi ada satu orang yang selalu terjaga lebih awal tanpa alarm, tanpa dibangunkan, tanpa pernah terlambat. Jam selalu berhenti di angka yang sama, 03,17. Tak ada yang berani menegur. Karena setiap kali ia bangun, udara kamar langsung dingin, dan bau anyir seperti besi basah pelan-pelan memenuhi ruangan. Ustaz pernah berpesan satu hal, kalau kau terbangun sebelum azan, dan mendengar langkah kaki menuju masjid, jangan diikuti, karena belum tentu yang bangun itu masih manusia. Malam itu, azan subuh tidak langsung dikumandangkan, dan sejak itulah, tidak semua santri yang bangun. Ikut salat subuh tidak ada yang tahu sejak kapan Hasan selalu bangun jam 3:17, bukan 03,15, bukan 03,3, selalu 03,17. Begitu bangun, ia tidak pernah bicara, langsung duduk, menghadap kiblat, bibirnya bergerak pelan tapi tanpa suara. Yang paling aneh, tidak ada napas keluar dari mulutnya, padahal udara dini hari dingin menusuk. Suatu malam, lampu kamar padam. Semua santri terbangun. Dalam gelap, mereka mendengar suara kain diseret di lantai. Seseorang berbisik pelan, sudah waktunya. Ketika lampu menyala, Hasan sudah tidak ada di tempat tidurnya. Kasurnya masih rapi, tapi sajadahnya basah. Bukan air wudhu, lebih kental, lebih hangat. Penjaga masjid malam itu bersumpah melihat Hasan berdiri di mihrab. Wajahnya menghadap tembok, bukan ke arah saf. Tangannya terlipat, tapi kakinya tidak menyentuh lantai. Penjaga itu ingin berteriak, namun sebelum suara keluar, Hasan menoleh. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat, mulutnya bergerak. Jelas kali ini, azan belum boleh. Jam masjid berhenti di 03,17. Tidak berdetak, tidak bergerak. Saat azan akhirnya dikumandangkan, suara muadzin serak dan terputus. Setelah salat, pengurus menemukan satu catatan lama. Di lemari pondok, Hasan, santri tahun ke-2018, ditemukan wafat di masjid. Wajah menghadap tembok. Waktu kematian, 03,17. Sejak itu, setiap menjelang subuh, satu saf selalu kosong. Bukan karena tidak ada yang datang, tapi karena tidak ada yang berani duduk di sana. Azan subuh akhirnya berkumandang. Suara muadzin patah-patah, seperti dicekik dari dalam tenggorokan. Begitu takbir pertama diucap, semua lampu masjid padam. Dalam gelap, terdengar langkah kaki basah mendekat dari arah mihrab. Slep, slep, slep. Seorang santri berteriak saat menyadari, sajadah di saf depan berubah merah. Lampu menyala. Hasan berdiri di tengah saf. Bajunya sobek, dadanya bolong besar, dan dari lubang itu darah menetes pelan ke lantai masjid. Tulang rusuknya terlihat, masih bergerak. Ia tersenyum. Darah menetes dari sudut bibirnya. Kalian terlambat. Tiba-tiba, leher Hasan patah ke samping. Dengan bunyi keras, namun kepalanya tetap menatap jamaah. Tangannya terangkat sendiri, menunjuk satu santri di saf belakang. Gantian, lantai masjid retak. Tangan-tangan hitam keluar dari sajadah, menarik santri itu ke bawah. Jeritannya terpotong, tubuhnya terlipat tak wajar. Darah memercik ke dinding kiblat. Lampu kembali padam. Saat terang lagi, Hasan sudah tidak ada. Yang tersisa hanya dua sajadah merah di saf depan. Dan sejak hari itu, azan subuh di pondok itu selalu terlambat 1 menit. Bukan karena muadzin kesiangan, tapi karena mereka menunggu siapa yang akan menggantikan saf itu berikutnya.